Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, belum terlambat jika saya mengucapkan selamat Natal. Dan di sepanjang bulan Desember kita belajar sebuah tema besar, pengakuan para saksi Natal. Maka edisi hari ini, Selasa 30 Desember 2025, kita akan menutup dan mengakhiri melalui kesaksian Simeon. Biarkanlah hambamu ini pergi, yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Karena itu, sahabat Petra, kini mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita bersama untuk memasuki hadirat Allah, dan mari sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini. Kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang akan menyapa kita. Dan sebuah pujian menghantarkan kita, seorang anak telah lahir. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami dilimpahi dengan rasa syukur dan sukacita atas segala perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkau telah memberikan kami segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sungguh kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami rasakan dan alami sejak dari pagi hari hingga sampai saat ini, kami boleh bersekutu dengan penuh keselamatan. Dan bersama dengan sahabat Petra menjadi Selasa terakhir, kami bersekutu di ruang Gembala Menyapa di tahun 2025. Maka sempurnakanlah karya tangan-Mu, biarlah setiap pembelajaran menuntun hidup dan membangun jiwa kami. Terkhusus hari ini, kami akan belajar dari kesaksian Simeon yang melihat kelahiran sang bayi. Mari Roh Kudus bukalah hati, pikiran dan jiwa kami, mampukan kami untuk dapat mendengar dan mengerti dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Engkau pun berbelas kasih bagi hamba-Mu yang hina dan cacat celah ini, supaya hanya dengan rahmat-Mu Engkau mampukan menyampaikan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini pengakuan Simeon. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Bersama kita akan melihat, mendengar firman Tuhan Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32 yang demikian sabda Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pada umumnya kita semua tahu bahwa kita hidup di dunia tidak untuk selama-lamanya. Kita sadar dan paham sepenuhnya bahwa pada saatnya nanti kita pasti akan mati dan meninggalkan dunia. Namun sahabat Petra, juga bukan berarti serta-merta kalau kita tahu dan paham bahwa kita pasti akan mati dan meninggalkan dunia, lalu kita tidak lagi takut dengan kematian. Justru sebaliknya, begitu banyak orang yang takut dengan kematian. Pasalnya karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan mati ataupun penyebab kita mati. Memang itulah yang membuat orang takut, karena dalam ketidakpastian, dalam ketidaktahuan, sehingga orang kemudian menjadi takut mati, sekalipun paham dan sadar suatu saat pasti akan mati. Kalaupun ada orang yang mengharapkan kematian, marilah kita jujur, biasanya orang-orang yang sudah putus asa, mungkin karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin karena penderitaan yang tidak berakhir, mungkin persoalan yang tidak dapat diselesaikan, lalu kemudian mengingini kehidupannya berakhir, menginginkan kematian. Tetapi pada dasarnya orang sendiri akan takut mati. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, masih dalam suasana Natal, pengertian ini seharusnya tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini justru menyatakan seorang yang tidak takut mati, justru dia dengan penuh sukacita, yaitu Simeon.
ketika ia melihat bayi Yesus. Lalu ia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Disinilah keunikan Natal. Natal memang artinya kelahiran, dan kita memang merayakan kedatangan Allah dalam kelahiran Kristus. Tetapi Natal bukan hanya tentang awal kehidupan, tetapi juga mengubah akhir, yaitu kematian itu sendiri. Natal bagi Simeon membuat kematian tidak lagi terasa menakutkan. Simeon sendiri bahkan mengatakan, "Sekarang Tuhan." Artinya Simeon siap. Bahkan Simeon menyambut, "Biarkanlah hamba-Mu ini pergi." Merelakan diri sepenuhnya tanpa ketakutan, karena ia tahu kematiannya dengan penuh damai sejahtera, karena telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, maka kini kita boleh benar-benar mengerti kedatangan Kristus mengubah akhir hidup kita. Bukan dalam maut, bukan dalam bayang-bayang ketidaktahuan, ketidakpastian, tetapi bahkan kematian pun menjadi sebuah akhir yang penuh dengan damai sejahtera. Karena keselamatan yang telah datang tidak membuat kematian menakutkan. Kematian tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Keselamatan Allah begitu nyata, begitu besar, lebih besar daripada penderitaan, kelemahan, dan termasuk daripada kematian. Maka biarlah kita merayakan Natal, dan justru merayakan Natal membuat kita tidak lagi meragukan akhir hidup. Mungkin kita tua, mungkin kita lemah, mungkin kita semakin tidak berdaya, tetapi kita pun akan pergi dalam damai sejahtera, karena keselamatan di ujung penghidupan semakin nyata sekalipun kita semakin lemah dan tidak berdaya. Kedua, kita juga bisa belajar bahwa usia lansia, lanjut usia ataupun usia senja bukanlah usia yang menjadi sia-sia. Memang tidak lagi muda, tidak lagi kuat, tidak lagi gagah ataupun cantik. Tetapi kita bisa melihat ada sebuah kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang lanjut usia, yaitu pengalaman iman. Yusuf dan Maria melakukan apa yang harus dilakukan. Kewajiban sebagai orang Yahudi membawa Yesus Kristus. Mereka sendiri belum melihat kuasa yang dimiliki Kristus. Tetapi Yusuf dan Maria melihat apa yang diucapkan Simeon atau juga Hana. Melalui ucapan Simeon menjadi penghiburan bagi Yusuf dan Maria, bahwa Kristus adalah manusia yang istimewa karena adalah inkarnasi Allah itu sendiri. Itulah yang membuat menghibur, itulah yang meneguhkan panggilan keluarga kudus, pengalaman iman Simeon. Maka yang kedua, sahabat Petra, biarlah pengalaman hidup kita sampai usia lanjut tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita sungguh melihat keselamatan dari Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup kita pun juga boleh menjadi berkat. Dan akhirnya yang ketiga, kita bisa meneladani Simeon yang tua, yang akhirnya tidak lagi takut mati karena pergi dengan damai sejahtera, yang pengalaman imannya menjadi berkat dan meneguhkan Yusuf dan Maria yang dipercaya Allah untuk mengasuh membesarkan Kristus. Dan semua itu mengajarkan tentang kesalehan hidup.
Simeon dipenuhi dengan Roh Kudus. Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Kita tahu bahwa menjadi benar dan saleh tidak menjadikan hidup kita lepas dari pergumulan, atau bahkan dengan jujur terkadang ada banyak penolakan disingkirkan. Kesalehan tidak membuat hidup menjadi lebih mudah. Tetapi yang pasti orang yang saleh, mereka akan melihat janji-janji Allah. Mereka akan melihat kegenapan rancangan Allah. Tetaplah saleh. Justru dalam kesalehan kita lebih jelas melihat bahwa Allah sungguh-sungguh berkarya dan nyata. Tetaplah saleh dan hidup benar, sebab orang yang hidup benar tidak akan pernah dikecewakan, tetapi akan pulang dengan damai sejahtera. Kiranya renungan kita yang menjadi penutup di tahun 2025 meneguhkan kita akan karya kasih Allah yang telah nyata di dalam Kristus Immanuel, dan juga memberikan pengharapan melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan karuniakan sebagai kesempatan di tahun 2026. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi sebuah rema. Dan karena itu mari kita hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Malam Kudus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita di hadirat Allah. Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah, Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, biarlah firman-Mu sungguh meneguhkan, karena kedatangan-Mu akan mengubah segala akhir kehidupan kami, bukan kematian yang mengerikan, tetapi justru pergi kepada Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Maka Bapa, biarlah dengan demikian pengalaman iman kami semakin bertumbuh dan menggenapi apa yang dinyatakan dalam sabda-Mu melalui Rasul Paulus. Sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami semakin kuat karena dibaharui sehari ke sehari. Terima kasih Bapa atas sabda-Mu, dan bersama dengan doa ini kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Urapi pemimpin bangsa kami supaya sungguh takut akan Tuhan, dan bersama-sama dengan kami mewujudkan kerajaan Allah, kebenaran dan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan nyata atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman jemaat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan dan kesaksian supaya setiap orang mendengar panggilan-Mu,
percaya dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran sabdamu. Sungguh ladang Tuhan telah memberkati, maka engkau pun juga memberkati dan memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Dan saat ini pun kami mengingat segenap sahabat Petra, terlebih mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan jamahan belas kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, dan Ibu Esther Yoyo Eliezer. Kami pun membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Abednego Kaban, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahlio dan Bapak Leo Mulyono, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Haditejo, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Bapak Darmanto. Dan kami pun membawa serta pribadi-pribadi yang juga lemah, sakit dari berbagai jemaat-jemaat Tuhan. Ibu Retno Elia Sarjono, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Legowo, Ibu Nini Prayogo Hadi, Ibu Pardiatikno, Ibu Tersono, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Tin Pastini, Ibu Rosmanto, Ibu Suraji, Ibu Tina, Ibu Mardal, Bapak Prianto, Bapak Gatot Murjito, Bapak Biantoro, Bapak Mulyati, Bapak Darmawan, Bapak Subowo di Klitren, Bapak Daryanto, Ibu Endang Isananto, Bapak dan Ibu Sariman, Bapak Sutarjo di Monjali, Ibu Heni Rujito, Bapak Bambang Surono Thomas, Ibu Filiria, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Thomas, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Bu Yohana, Mas Daniel Wicaksono, Bapak Kriyono, Simba Jasmi, dan Poro Eyang di Panti Werda GKJ Gondo Kusuman, Ibu Endang Suroso Putro, Ibu Kusmanto, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Suyanto di Kartosuro, Ibu Suryawati yang saat ini sakit vertigo, Ibu Ase Haryono, dan segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami memohon lawatan, jamahan belas kasih Tuhan, kiranya oleh kuasa darah kudus Kristus, karuniakan kekuatan untuk menanggungnya, penghiburan untuk tetap berpengharapan dalam rahmat dan belas kasih Kristus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karuniakan kelepasan, pemulihan, kesembuhan. Juga kami memohon penghiburan terkhusus bagi keluarga besar yang berduka cita, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Dr. Joko Prayitno dan keluarga besar almarhum Ibu Sumarlina. Mereka berduka cita dan kehilangan pribadi yang begitu dikasihi.
Karena itu Bapa, hiburkanlah hati mereka, dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan bahwa di dalam Kristus ada kehidupan kekal, dan kami pun juga boleh mendapat bagian di dalamnya. Kini Bapa, kami juga mengingat segenap poro eyang adi yuswa, mereka yang telah Tuhan karuniakan umur panjang, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yaktiartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murdopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto Didayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Muji Midodo, bersama juga dengan segenap poro eyang adi yuswa, segenap sahabat Petra. Kami bersyukur untuk umur panjang, dan kami berdoa di dalam rahmat-Mu karuniakan kekuatan dan kesehatan. Engkau melindungi, menjauhkan segenap poro eyang adi yuswa dari penyakit, godaan, ataupun kecelakaan. Berkati juga setiap keluarga kami, tuntun dalam kekudusan, dan kami boleh hidup dalam jalan kebenaran sabda-Mu, sehingga Tuhan terus menjaga, melindungi, dan menuntun kami. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan atau pembelajaran, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya talenta mereka terus berkembang menjadi buah berkat bagi banyak orang. Kiranya melalui pembelajaran, pekerjaan tangan anak-anak kami, mereka bukan hanya diberkati untuk memelihara penghidupan mereka, tetapi mereka pun juga menjadi bagian di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kini kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan karuniakan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Biarlah anak-anak-Mu boleh bersukacita karena Tuhan memberkati, mempersatukan dengan pasangan yang seiman. Mereka boleh menikmati keindahan rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang kudus, kekal, dan tidak terceraikan, keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah dan berkat bagi banyak orang. Bagi pasangan suami istri yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan pun berbelas kasih, supaya mereka pun boleh mengasuh mendidik anak-anak perjanjian. Karena kami merindukan bukan keselamatan bagi kami, tetapi bagi anak cucu, keturunan kami, seterusnya dan selama-lamanya, berbakti kepadamu dan mendapat bagian di dalam rancangan keselamatan-Mu. Kami pun membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang tidak terungkapkan. Karuniakan kami iman, supaya dalam pergumulan kami tidak menjadi lemah, lelah, lalu menjadi jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Tetapi biarlah dalam pergumulan kami semakin dikuatkan, kami hidup berkemenangan karena kasih karunia-Mu, sehingga justru di dalam setiap pergumulan kami merasakan Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, hingga pada akhirnya dengan penuh syukur di dalam setiap pergumulan Engkau berkarya dalam menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar seru syafaat kami yang begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak Tuhan berkenan. Tetapi kami percaya Engkau mendengar, dan oleh belas kasihan-Mu
Engkau menyempurnakan segala permohonan ini seturut dengan kehendak-Mu. Karena doa ini tidak kami panjatkan oleh kekuatan amal kebaikan kami. Justru karena doa ini hanya kami panjatkan oleh iman kami di dalam satu nama kudus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan sekarang kita pun mendapat bagian mencurahkan segenap hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Sebuah pujian menghantarkan dan meneguhkan kita. Kita surga bergema. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 30 Desember 2025. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya dalam kebersamaan yang singkat sekalipun ada tutur ucapan saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.